Selamat malam Bapak Ibu, Saudara. Selamat hari Kamis lagi. Hari dimana kita akan kembali berjumpa secara virtual. Kita akan memahami bagian dari khotbah yang sudah kita dengar hari Minggu, bagian-bagian juga dari bacaan yang sudah kita baca pada hari Minggu yang lalu. Tepatnya hari ini kita akan membahas Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43. Bapak Ibu, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam pembahasan di pemahaman Alkitab malam ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan yang penuh kasih setia, kami saat ini kembali melihat karya-Mu melalui kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Sungguh bersyukur kami untuk segala yang Kau berikan. Khususnya saat ini kami rindu untuk mengisi diri kami dengan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk mengerti, Roh Kudus juga yang menguatkan kami dan mengubahkan kami untuk terus dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia memelihara hidup di dalam Engkau. Sehingga hidup kami dapat menjadi lilin-lilin kecil yang memancarkan terang Tuhan yang besar di dalamnya. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan diri kami. Amin. Bapak Ibu, langsung aja kita akan masuk di dalam pembahasan. Tapi karena ini bentuknya narasi, satu cerita, jadi saya mau undang Bapak Ibu, Saudara, kita baca dulu nih secara utuh Markus 5 ayat 21 sampai 43. Kalau kemarin kan kita bicara soal perumpamaan, jadi kita masih bisa membahasnya ayat per ayat. Maknanya apa? Begitu kurang lebih. Tapi kalau bentuknya narasi seperti ini menggambarkan sebuah cerita, ada baiknya kita baca secara utuh dulu. Nanti di dalam pembahasan juga akan saya ulang-ulang beberapa ayat yang menarik begitu. Jadi yuk kita buka Alkitabnya dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Perikop ini berjudul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, ayat 25 dikat. Lanjut ya, ayat 26. 3, 2, 1, 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya,
tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu Saudara, tema kita minggu ini jangan menyerah meski tak mudah. Tema yang mengingatkan saya bahwa dalam setiap fase kehidupan itu kita punya yang namanya new normal atau kebiasaan baru. Nah, memang kata atau istilah new normal ini lagi viral nih sekarang. Mungkin dari tahun lalu ketika baru-baru pandemi COVID-19 ini naik, ada bersama-sama dengan kita. Nah, banyak nih istilah-istilah new normal digaungkan. Tapi sebenarnya kalau kita pikir dalam skala yang lebih luas, dalam segala aspek kehidupan, kita ini selalu berjumpa dengan new normal. Misalnya, anak dari TK masuk SD, dari SD masuk SMP, dari SMP masuk SMA, dari SMA masuk kuliah. Terus kemudian mungkin dia berkeluarga. Itu semua cuma dari alur usianya. Dia akan terus masuk ke dalam sebuah fase baru. Dan mungkin untuk orang tua, mereka juga merasakan new normal. Kalau yang biasanya mereka melihat anak mereka berada di rumah bersama-sama dengan mereka, mungkin ketika anak itu sudah kuliah atau anak itu sudah berkeluarga, dia akan tinggal terpisah dengan orang tua. Dan dalam setiap fase yang berubah itu, kita punya kebiasaan yang baru. Dan dalam kebiasaan yang baru kita selalu punya pelajaran yang perlu untuk kita maknai. Dan yang berubah itu, kebiasaan baru itu gak selalu mudah. Pasti akan berjumpa dengan kesulitan karena di dalamnya kita berjuang untuk sesuatu yang baru. Begitu. Jadi kalau boleh jujur ya, setiap perubahan itu pasti punya ketakutannya sendiri, punya kekhawatirannya sendiri, punya sukacita yang tersendiri juga. Tetapi apapun yang dihadapi yang namanya masuk dalam sebuah fase baru itu susah, itu gak mudah dan butuh perjuangan. Nah, seringkali yang kita rasakan sulit, yang kita rasakan menakutkan itu yang justru mendominasi pikiran kita. Dan efek jeleknya bahkan bisa menghambat kita untuk menuju ke fase berikutnya, ke fase selanjutnya, untuk menemui sebuah pengalaman yang baru lagi di depan sana. Nah, Injil yang kita baca hari ini Bapak Ibu mau mengingatkan kita untuk belajar keluar dari sikap pesimis, keluar dari sikap negatif ketika berada dalam kondisi yang sulit. Kurang lebih kalau kita sarikan ya pesannya seperti itu. Nah, Markus 5 ayat 21 sampai 43 di dalamnya ada dua tokoh sentral
tokoh yang bersama-sama dengan Yesus terlibat dalam sebuah peristiwa. Jadi keduanya terlibat dalam waktu dan tempat yang hampir bersamaan, yaitu yang pertama Yairus. Dia adalah seorang ayah yang dihormati juga oleh masyarakat sekitar sebagai kepala rumah ibadat. Nah, Yairus datang kepada Yesus di pantai Danau Galilea. Kemudian pada saat yang sama ada seorang perempuan yang dia dikenal kurang baik oleh masyarakat sekitar, bahkan beberapa kelompok mengatakan dia kafir karena keadaannya yang pendarahan itu, dan dia jelas tidak disukai, dia marginal, dia tersingkirkan. Nah karena itulah dia nggak punya siapa-siapa lagi untuk bisa dia percaya. Dia sudah mencoba untuk kesana sini ganti-ganti tabib, tapi toh juga pendarahannya nggak berhenti gitu, tidak sembuh-sembuh juga. Dan kemudian ketika mendengar bahwa Yesus ada di situ, dia sangat antusias untuk meminta pertolongan kepada Yesus. Kalau Yairus, dia meminta dengan terbuka secara langsung, dia datang ke hadapan Yesus, dia ngomong secara langsung. Tetapi perempuan yang mengalami pendarahan ini berbeda, Bapak Ibu. Mungkin karena stigma yang negatif terhadap dirinya, dia jadi merasa kayaknya nggak layak nih kalau dia ngomong sama orang sepopuler Yesus dan sehebat Yesus, yang orang-orang tuh berbondong-bondong mau ketemu dia. Jadi dia udah menyingkir duluan, tapi dia butuh Yesus. Nah kira-kira kondisinya seperti itu. Makanya dia mendekatinya nggak langsung belak-belakan ngomong kayak Yairus, tapi dia mendekati dengan cara yang tersembunyi. Kalau kita membaca perikop ini dengan serius dan konsen ya Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa bayangin ini bagaimana rusuhnya, bagaimana ramenya situasi pada saat itu. Jadi kita coba membayangkan ya sedikit-sedikit bagaimana situasi pada saat itu. Bayangkan dulu kita sebagai Yairus, misalnya kita seorang ayah yang begitu mencintai putrinya, dan pada saat itu putrinya sedang tidak berdaya, sedang sakit. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Markus memang gak dijelaskan bahwa putrinya ini identitasnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat pada dana di Lukas 8 ayat 42 menjelaskan bahwa dia ini adalah anak tunggal. Jadi anak tunggalnya si Bapak Yairus yang sakit ini. Jadi satu-satunya anak. Jadi bisa dibayangin bagaimana perasaannya ayah yang sedang panik-paniknya karena anaknya mungkin saat itu sakitnya juga gak main-main ya. Jadi begitu panik dan khawatirnya si ayah. Makanya satu-satunya harapan ada pada Yesus. Jadi Yairus berjuang untuk mendapatkan perhatian Yesus di tengah situasi yang sangat ramai pada saat itu. Bukan hal mudah untuk menembus berbondong-bondong orang untuk bisa sampai ngobrol sama Yesus, itu bukan hal mudah. Tetapi dia mau berjuang terus dan tidak menyerah dengan situasi yang dihadapi. Dan kemudian ketika dia bisa berhadapan dengan Yesus, permohonannya dia sampaikan dengan hormat. Jadi di sini digambarkan dia tersungkur di kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepada Yesus. Sebenarnya tidak hanya tersungkur, ini adalah gambaran. Yang mau disampaikan adalah permohonannya itu didasari oleh sebuah perasaan yang mendalam, yaitu kepercayaannya kepada Yesus. Ini yang perlu kita maknai. Apa yang menjadikan itu sebuah kepercayaan atau bentuk kepercayaan Yairus yang besar kepada Yesus? Kita bisa lihat ketika Yairus bilang, coba engkau letakkan tanganmu ke atas anakku, maka dia bisa sembuh. Jadi dari situ kita bisa lihat segitu percayanya Yairus kepada Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus pun menerima permohonan itu dan bersedia datang ke rumahnya. Nah, sampai pada situasi ini, bayangkan bagaimana perasaan Yairus sangat lega mungkin. Ada harapan soalnya. Harapan bahwa anaknya bisa diselamatkan oleh Yesus. Tapi pada part selanjutnya nih, pada bagian selanjutnya,
ada kondisi genting di mana Yesus berjalan dari tempat dia bertemu dengan Yairus, kemudian berjalan ke rumahnya Yairus untuk menemui sang anak. Tapi dalam perjalanan yang genting itu, di tengah jalan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, dan seolah-olah dalam peristiwa ini perempuan ini datang dalam tanda kutip menghambat kecepatan Yesus untuk sampai ke rumah Yairus. Gitu ya kira-kira alurnya. Ketika lagi genting-gentingnya mau buru-buru sampai rumah, di tengah jalan dihadang oleh seorang perempuan ini. Memang gak secara langsung dihadang, tetapi ketika Yesus jalan di tengah ramainya orang, ada yang menyentuh jubahnya. Dan ketika si perempuan ini menyentuh jubahnya, Tuhan Yesus enggak bersikap apatis atau ya udahlah, enggak. Tetapi justru dia berhenti dan bertanya. Banyak orang di situ, kita bayangkan banyak orang, terus dia bertanya, berhenti dulu. 2 kali Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dan kemudian dengan perasaan yang tidak enak, mungkin sungkan, tapi dia butuh, dia datanglah ke hadapan Yesus, dia muncul. Kemudian perempuan ini terlibat percakapan luar biasa di situ. Ada kalimat yang betul-betul menggugah saya, dan saya pikir Bapak Ibu juga yang membaca kalimat ini. Dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan Yesus di tengah kegentingan mau ke rumah Yairus, dia masih memberikan diri untuk menyembuhkan perempuan yang pendarahan tadi. Di tengah situasi yang sebenarnya dibutuhkan langkah yang cepat. Bapak Ibu, kalau kita jadi Pak Yairus ini, apa perasaan kita kira-kira? Bisa jadi kita jengkel, bisa jadi kita mungkin marah, kesel. Apalagi di tengah jalan, ketika mereka lagi berhenti, menurut catatan Markus ayat 35, ada seorang pegawai Yairus datang dan menyampaikan berita duka. Nah, ini luar biasa bagaimana perasaannya Yairus. Putrinya sudah meninggal. Karena itu, pegawainya mengajukan pertanyaan, apa perlunya lagi si bapak ini menyusahkan Tuhan Yesus? Toh anaknya udah meninggal, apa yang bisa dilakukan oleh Yesus? Bapak Ibu, selama ada nyawa, selama orang masih sakit keras tapi masih bernyawa, mungkin dalam pemahaman si pegawainya Yairus, selama masih hidup walaupun sakit keras bolehlah berharap. Tetapi pada momen itu kemudian keadaan berbeda, anaknya sudah tidak bernyawa. Harapan yang sebelumnya muncul dari diri Yairus, kemudian mungkin ada momen di mana Yairus terdiam dan blank. Dia sudah tinggi harapannya, kemudian seperti dijatuhkan gitu. Anaknya sudah meninggal. Tetapi dalam pertanyaan besar, apakah Tuhan itu terlambat datang? Apakah anaknya harus berakhir seperti ini? Apakah dia sudah tidak bisa lagi diselamatkan? Apa yang Yesus lakukan? Ternyata Tuhan Yesus membuat Yairus kembali berpengharapan. Ada satu lagi kalimat yang menggugah perasaan. Kalau kita baca pada ayat 36, jangan takut, percaya saja. Ini kalimat yang betul-betul rasanya kalau kita membayangkan ada di posisi Yairus, ini menguatkan lagi atau memunculkan lagi mungkin harapan yang tadi sempat beberapa saat hilang karena berita yang dibawa oleh pegawai itu. Nah, iman sangat dekat dengan harapan.
Orang beriman adalah mereka yang selalu punya harapan. Di tengah situasi yang dimana sudah sepertinya tidak ada lagi pengharapan. Di tengah situasi itu, kita masih punya percaya kepada Yesus, kita punya pengharapan kepada Yesus, itulah iman. Dan Yairus membuktikan itu. Dia tetap berjalan ke rumahnya dan sampai rumahnya ternyata memang betul. Ketika anak itu dipegang oleh Yesus, dia pun bangun dan berjalan. Nah, Bapak Ibu, ini menarik. Karena dengan keyakinan Yairus dan perempuan pendarahan tadi, semakin jelaslah identitas Yesus sebenarnya pada peristiwa ini. Bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu tidak sama seperti manusia pada umumnya. Mereka berhadapan dengan penyakit. Mungkin sebelum Yesus hadir dan menjadi sebegitu terkenalnya karena karya-karyanya, tabib-tabib sudah ada. Penyakit udah ada, tabib udah ada. Tetapi kenapa mereka tidak lagi mencari tabib? Justru yang mereka cari Yesus. Karena ada sesuatu yang berbeda dari diri Yesus dan memang ada makna yang mau disampaikan melalui kejadian ini. Nah, kita mau coba untuk belajar memaknai dua hal dari peristiwa Yairus dan perempuan pendarahan ini. Yang pertama, kita mau coba lihat siapa yang Yesus tolong dalam kejadian itu sebenarnya mengandung pesan yang mendalam. Tokoh Yairus, tokoh perempuan pendarahan, ini mau menyampaikan pesan yang mendalam. Kalau kita lihat dulu ya dari latar belakangnya, mereka ini kontras, berbeda sekali. Yang pertama, Yairus berasal dari latar belakang yang terhormat. Dia kepala rumah ibadat, dihormati oleh banyak orang. Dan yang kedua, perempuan yang sakit pendarahan, latar belakangnya di mata masyarakat sangat buruk. Di mata orang-orang beragama pada saat itu bahkan dinilai sebagai kafir. Di mata budaya yang dianut, dia adalah kaum tersingkir karena dia perempuan. Dan perempuan yang bahkan dikenal tidak baik. Perempuan aja jadi kelas sekian, apalagi perempuan yang tidak baik gitu ya. Jadi memang nggak dianggap gitu pada saat itu. Nah, kemudian kalau kita lihat fakta selanjutnya, tadi kita lihat latar belakangnya ya berbeda banget. Kemudian yang satu datang dengan memohon secara langsung, bahkan dia menyembah dengan tersungkur. Yang satu lagi, perempuan pendarahan ini, dia menjamah jubah Yesus dalam diam. Diam-diam dia menjamah jubah Yesus. Fakta lain, yang disembuhkan siapa? Ada anak-anak, anak dari Yairus tentu, dan orang dewasa, si perempuan pendarahan ini. Ada satu fakta lagi Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, namun ia sangat berempati. Dia peduli dengan perasaan orang yang memohon kepadanya. Tuhan Yesus peduli dengan perasaan Yairus yang sangat takut pada saat itu. Bahkan ketika dia ada di puncak pengharapan yang akan hilang sepertinya ketika mendengar anaknya sudah meninggal, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ketika ada perempuan yang sakit pendarahan, dia dikucilkan oleh masyarakat, bahkan gak dianggap sama sekali. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia memanggil perempuan ini dengan sebutan anakku. Bayangkanlah bagaimana perasaannya si perempuan ini. Dia yang biasa gak dianggap oleh banyak orang, ini dipanggil anakku. Luar biasa indah. Pesannya sangat jelas Bapak Ibu. Dari fakta dari latar belakang peristiwa tadi, bahwa Yesus itu hadir bagi semua. Dia merangkul semua orang yang dengan kesungguhan datang kepadanya. Bapak Ibu, ini ada tambahan sedikit ya. Membayangkan narasi ini
saya tuh teringat dengan satu lagu dari Kidung Jemaat 26. Mungkin Bapak Ibu udah tahu lagunya dan sangat familiar. Mampirlah dengar doaku. Nah, lagu ini dituliskan sama Fanny Crosby. Jadi lagu ini sebenarnya bukan diangkat dari kisah hidupnya Fanny Crosby. Lagu ini diangkat dari kisah hidupnya orang lain. Siapa orang lain itu? Dia adalah narapidana. Jadi ketika Fanny Crosby pergi ke salah satu lapas, dia bertemu dengan si napi ini. Di situ dia pelayanan si Fanny Crosby. Kemudian napi ini cerita kepada Fanny Crosby, cerita tentang apa yang menjadi pergumulannya sebagai seorang napi. Jadi si napi ini punya satu kalimat yang selalu dia bawa di dalam doa. Kalimatnya begini, Tuhan, saya tidak pantas berada di hadapan Tuhan, tapi tolong jangan Tuhan melewati saya. Dan akhirnya kalimat dari napi ini terus terngiang-ngiang dalam ingatan Fanny Crosby, sampailah dia menulis lirik yang kita kenal di dalam Kidung Jemaat 26 hingga saat ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan dari peristiwa ini? Bahwa napi ini sebenarnya sadar bahwa dirinya pernah melakukan kesalahan besar dan dia merasa tidak pantas untuk menaikkan doa. Namun di tengah perasaan itu dia juga tidak mundur, namun terus berjuang untuk datang kepada Tuhan melawan perasaan bersalahnya. Tuhan terus menerima kok, Tuhan terus merangkul dan membuka tangan. Tapi perasaan bersalah ini yang dia harus lawan untuk senantiasa akhirnya dia bisa datang kepada Tuhan. Makanya dalam setiap doanya dia pasti mengatakan kalimat itu dan hatinya menjadi lebih tenang. Nah, Bapak Ibu, Allah itu hadir bagi siapapun yang datang dengan kesungguhan kepadanya. Allah hadir bagi orang marginal yang tersingkirkan, tapi bukan buat mereka doang, pun bagi Yairus yang dia adalah pejabat. Pada saat itu orang yang terhormat, Allah pun adalah Allah yang bersama dengan dia, bagi siapapun. Tapi ada satu catatan yang perlu kita maknai ketika kita datang dengan kesungguhan kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menyerah. Kita dari awal udah lihat bagaimana perjuangan kedua tokoh yang meminta pertolongan Yesus. Mereka betul-betul memberikan diri untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka didesak orang, mereka didorong orang masuk di dalam kerumunan. Bahkan dalam kasus Yairus, dia sempat dihadang oleh seorang perempuan yang memperlambat kecepatan Yesus dan murid-murid dan Yairus sendiri untuk sampai ke rumahnya. Tetapi keduanya tetap berjuang untuk dapat mewujudkan apa yang mereka percayai di dalam diri Yesus. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa ternyata iman dan perjuangan itu sepaket. Inilah yang dikatakan iman itu gak boleh pasif, iman itu harus aktif. Anak Yairus bisa sembuh dan perempuan dengan sakit pendarahan itu bisa dibilang imanmu telah menyelamatkan engkau, bukan karena mereka leyeh-leyeh di tempat mereka dan ya udah percaya aja bahwa nanti juga akan sembuh sendiri, saya sudah percaya sama Yesus, dan kemudian semuanya membaik. Yang digambarkan dari dalam peristiwa ini enggak seperti itu. Justru mereka berjuang. Iman kepada Allah bukan iman yang diam. Iman kepada Allah adalah iman yang mau terus berusaha, mau terus memberikan diri sekalipun terhimpit, sekalipun terinjak atau didesak dengan keadaan. Dan iman itu mestinya berada di dalam diri seseorang. Dan ketika itu ada dalam diri seseorang, maka akan terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena imannya, perempuan itu menjamah jubah Yesus
Karena imannya Yairus melakukan apa saja yang diminta Yesus. Walaupun dia udah tahu anaknya meninggal, tapi ketika Yesus bilang percaya saja, dia tetap ikut. Dan iman kedua orang ini jelas terlihat dari tindakannya akhirnya. Kita bisa melihat ke situ. Mereka terus berjuang, mereka terus percaya meskipun diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Terakhir, bagaimana dengan kita? Apakah tercermin dari tindakan atau dari usaha kita? Apa yang ada di dalam diri kita ini? Apa yang kita sebut sebagai iman? Apakah kita kemudian menjadi orang yang gampang menyerah karena kondisi yang menurut banyak orang tidak mungkin, atau gampang menyerah karena situasi yang sulit, atau karena kita memang sudah lelah, dan kemudian iman kita menjadi pasif? Ya, saya sudah berusaha, tapi yaudahlah, usaha saya sampai di sini aja. Untuk melanjutkan lagi perjuangan itu kita sudah enggan dan berharap Allah aja yang melakukan semuanya. Iya betul, Allah akan melakukan segala hal dan dia bisa melakukan segala hal. Tetapi jangan sampai kita berhenti juga melakukan berbagai hal bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu, situasi suram mungkin bisa menghinggapi siapa saja tanpa terkecuali. Namun ingatlah, hanya orang-orang yang memiliki iman yang mampu melihat kasih Tuhan di tengah pusaran kemelut, yang akhirnya pusaran kemelut ini tidak mematahkan kita atau menjadikan kita berhenti, tetapi menjadi semangat dan dorongan untuk terus berjuang mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Kita belajar hari ini untuk jangan menyerah meski tidak mudah, karena Allah adalah Allah yang selalu terbuka. Tangannya terus menolong kita, menuntun kita, dan membimbing Bapak, Ibu, dan saya dalam setiap lembar kehidupan kita. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, Sang Penolong, Sang Pembimbing, dan Penuntun hidup kami, saat ini kami telah merenungkan, kembali mengingat juga bagaimana peristiwa yang dialami oleh Yairus dan perempuan dengan sakit pendarahan. Kami melihat bagaimana kasih Tuhan hadir di dalam masa-masa yang sulit. Dan kami pun percaya bahwa Tuhan yang sama juga Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kami di tengah kesulitan yang kami hadapi. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk kami dapat kuat, kami dapat terus berpengharapan kepada Tuhan pun kami menghadapi perkara dan kehidupan yang tidak mudah. Tuhan, kami menyerahkan sungguh-sungguh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penuntun hidup. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Terima kasih sudah setia untuk terus mengikuti. Terima kasih sudah bersedia juga untuk belajar bersama. Biarlah apa yang kita pelajari, kita renungkan, bisa menjadi kekuatan juga bagi kita untuk menghadapi hari esok. Selamat beristirahat Bapak Ibu, selamat malam, dan kita bertemu kembali dalam pemahaman Alkitab di Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati.